Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kami, dan ada rencanamu yang indah yang akan kami genapi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingat untuk terlebih dahulu mengutamakan Engkau. Jadi sekarang kami akan bersaat teduh mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami dan keteguhan hati untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Dari cerita Alkitab yang baru saja kita baca, kita bisa mengetahui bahwa Allah dapat menyediakan kebutuhan kita dengan cara yang ajaib seperti dari mulut ikan. Akan tetapi, sangat penting untuk diingat bahwa Allah menyediakan kebutuhan kita lewat sarana yang ada. Dia tidak menciptakan uang di dalam mulut ikan, tetapi Ia secara ajaib membuat ikan tersebut mencari dan menelan uang yang dibutuhkan Tuhan Yesus dan Petrus untuk membayar bea masuk bait suci. Seperti halnya mujizat-mujizat lain yang berkenaan dengan penyediaan Allah, yaitu pelipat gandaan roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang, dilakukan dari roti dan ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Minyak yang terus-menerus mengalir dari buli-buli seorang janda berasal dari sedikit sisa minyak yang dimilikinya. Minyak dan tepung yang tidak habis-habis yang digunakan seorang janda untuk memberi makan Elia berasal dari minyak dan tepung terakhir yang dimiliki janda itu. Jadi, jika kita memiliki kebutuhan keuangan, kemudian kita berdoa, Allah tidak akan membuat hujan uang dari langit, tetapi Ia akan memakai orang-orang untuk memberikan uang bagi kita. Allah dapat melakukannya dengan cara yang tidak terduga dan supranatural, tetapi hal tersebut akan melibatkan orang-orang dan mata uang yang ada. Kita harus percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita, dan kemudian mendoakan orang-orang yang akan Allah pakai untuk membawa jawabannya. Orang-orang ini bisa saja majikan kita, orang-orang yang membeli barang-barang yang kita jual, atau bahkan orang lain. Selain itu, Allah juga menyediakan kebutuhan kita dengan cara memberkati apa yang kita kerjakan tangan kita. Jadi, misalkan kita sedang membutuhkan uang,
Maka carilah arahan Allah untuk sesuatu yang bisa dikerjakan tangan kita, dan percayalah padanya bahwa Ia akan memberkati dan melipat gandakan hasil pekerjaan kita. Jangan melewatkan mujizat kita hanya karena kita tidak pernah mengambil langkah pertama iman dan memakai apa yang kita miliki. Hari ini Allah dapat memberi kita sebuah gagasan kreatif yang akan cukup memberkati kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita dan memberi kita kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini yang menguatkan dan menyegarkan kami. Kami tahu bahwa Engkau menyediakan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Jadi sekarang kami berdoa agar kiranya Engkau mengirimkan orang-orang yang akan Engkau pakai untuk menolong mencukupkan kebutuhan kami. Majikan kami, pelanggan-pelanggan kami, dan orang-orang lain yang Engkau pakai untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Setelah kami bersaat teduh, kami akan mulai bekerja. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami dan melipat gandakan hasil pekerjaan kami, sehingga menjadi salah satu sarana penyediaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Biarlah mujizat terjadi bagi kami. Pekerjaan kami diberkati, keuangan kami diberkati, keluarga kami diberkati. Kesehatan kami diberkati dan pelayanan kami diberkati. Terlebih dari semua berkat yang Engkau berikan bagi kami, biarlah kami bisa menjadi berkat bagi orang lain juga, dan Engkau pakai untuk menolong orang-orang lain dalam kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pemulihan Indonesia, semakin hari semakin membaik. Wabah penyakit telah ditekan dan perekonomian kembali berjalan. Kami percaya ini karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.